Nah bisnis kalau sudah balik modal sisanya berarti tinggal total passive income. untungnya aja. Yeah. Udah nggak ada ruginya, betul? Yeah. Mau harga sahamnya naik banget atau mau cuman terima dari dividennya saja itu sudah totally profit. Usia 20-an tuh biasanya masih belum married, ya kan, masih sama orang tua dan lain sebagainya ya. Jadi belum ada urgensi, Pak. Usia 30-an start di 50 juta atau 100 juta atau mungkin bahkan lebih, itu masih beberapa di antara kami masih memungkinkan lah untuk mulai di situ gitu. Konsepnya sekarang itu, kenapa kalau bisa dari muda investasi atau mungkin juga bisa punya dividen dari saham kita, kenapa nunggu tua? Mau nggak ada cara lain, ya berarti harus ada sesuatu yang disimpan, harus ada sesuatu yang dipersiapkan untuk pensiun. Betul. Jadi harus menambah income. Oke, hari ini kita mau belajar tentang keuangan. Topik yang kita bahas hari ini adalah mitos atau fakta persiapan pensiun itu nggak penting untuk anak muda. Hari ini saya udah kedatangan seorang tamu yang cocok terkait membahas topik ini bersama Melvin Mumpuni dari Finansialku. Oke, selamat datang Mas Melvin. Selamat datang, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Firman. Apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Baik, macet tadi ya kesini ya? Lumayan. Oke, nah hari ini kita mau bahas tentang anak muda tuh katanya nggak perlu mikir pensiun. Ya, banyak anak muda mikir kalau pensiun tuh masih terlalu jauh. Ngapain gua mesti mikir-mikir gitu, Pak. Nah, tapi apa benar persiapan pensiun cuma untuk urusan orang tua? Saya rasa sih tidak begitu ya. Karena apa? Idealnya kan kondisi pensiun itu seseorang biasanya sudah selesai dari kerjaan kantornya, kemudian atau orang-orang sebutnya purna tugas ya, purna tugas. Kalau sudah habis itu hidupnya atau sumber income-nya bukan dari gaji. Nah, biasanya yang kami sarankan kalau misal kami lagi melakukan in-house training atau masa persiapan pensiun gitu, training itu kami biasanya sarankan gini. Kalau dari waktu kita kerja di usia-usia muda, itu penghasilan kita kan dari gaji, bonus, tunjangan, dan lain sebagainya ya. Nah ketika kita pensiun, sumber penghasilan kita itu dari investasi kita. Bisa jadi masih dari capital gain bisa, atau dari bagi hasil dividen bisa, atau dari deposito, dari bunga deposito pun masih bisa. Atau mungkin juga penghasilan pasif dari properti yang disewakan, atau punya franchise, dan lain sebagainya. Nah menurut saya, konsepnya sekarang itu, kenapa kalau bisa dari muda investasi atau mungkin juga bisa punya dividen dari saham kita, kenapa nunggu tua? Kenapa nunggu pensiun? Kenapa nggak dari muda aja gitu? Nah itu mungkin paradigma atau perubahannya seperti itu sih. Oke, cuma memang kondisi saat ini kan kalau kita lihat anak-anak Gen Z ini kan mereka ada istilah YOLO gitu kan. Wah terlalu jauh gua mikirin ke sana, hidup tuh hanya sekali kok. Nah, lebih baik gua nikmati dulu nih yang sekarang ya. Ada itu namanya misalnya konser yang belum tentu dia per 5 tahun datang, jadi mereka habiskan uangnya ke sana. Nah, jadi bagaimana caranya untuk kita menggugah anak-anak Gen Z milenial ini yang gampang sekali terdistraksi dengan sosial media, dengan FOMO, kalau nggak ikut-ikutan dibilang nggak tren. Nah, gimana caranya supaya mereka ini mulai ngeh nih, mereka mulai aware untuk mempersiapkan pensiun. Nah, menurut Mas Melvin, definisi untuk anak-anak Gen Z mempersiapkan pensiun ini supaya mereka serius nih, gimana nih maksudnya? Ini ya, kalau dari Gen Z-nya sendiri Pak, kalau Gen Z itu sekarang kan usia masih 20-an. Ya. Usia 20-an tuh biasanya masih belum married, ya kan, masih sama orang tua dan lain sebagainya ya. Jadi belum ada urgensi, Pak. Ya. Memang belum ada urgensi. Sewaktu kita masih usia 20-an pun, masuk kerja pertama pun kita nggak kepikiran itu, Pak. Kepikirannya nanti nikah, beli rumah dan lain sebagainya. Menurut saya sih wajar aja, Pak. Wajar aja kalau misal adik-adik yang Gen Z, fresh graduate, masuk kerja, masih seperti itu, wajar aja. Apalagi satu, orang tua masih backup, masih bisa tinggal di rumah orang tua, masih bisa ikut makan dan lain sebagainya. Terus kemudian ya seperti itulah. Tapi yang saya lebih tekankan sebenarnya lebih ke
teman-teman yang seangkatan saya. Kelahiran tahun 1980-an akhir, saya kelahiran 1989, sampai 1990-an sampai 1995-an. Itu generasi milenial. Ya. Karena apa? Karena milenial zaman sekarang itu secara tidak kerasa, sekarang itu kita sudah di usia 30-an, Pak. Ya. Sudah di usia 30-an, beberapa dari teman-teman saya sudah menikah, punya anak, ada yang anaknya 1, ada anaknya 2, dan lain sebagainya. Beban semakin gede. Pengeluaran pasti akan bertambah ya ketika punya anak dan lain sebagainya. Dan mungkin sudah bukan waktunya kita untuk berlindung dengan orang tua gitu, dibantu terus orang tua, tidak begitu gitu. Kita harus bisa mandiri. Nah, kebutuhan untuk menyiapkan masa depan menurut saya itu lebih penting dan kita ya perlu bertanggung jawab lah. Gitu, Pak. Oke, berarti kalau yang Gen Z, oke lah, mereka nggak perlu dari sekarang mempersiapkan pensiun, tapi khusus yang milenial itu udah mulai wajib untuk mulai mempersiapkan pensiun. Urgensinya sudah mulai kelihatan gitu. Kenapa? Gini, Pak. Suatu ketika saya itu pernah bilang waktu itu kami di Finansialku mengisi sebuah in-house training di Bank Sentral. Oke. Untuk masa persiapan pensiun teman-teman di Bank Sentral. Nah, kami tanya, emang bisa pensiun dari saham investasi? Nah, gini Pak, di Indonesia ini menurut data yang kami dapat gitu ya, yang kami analisis, kami olah, itu masih banyak banget saham, lebih dari 10 saham, lebih dari 10 perusahaan yang membagikan dividen kurang lebih 8%, Pak. Oke, per tahun? Per tahun, itu masih banyak. Jadi, andai kata, dan satu lagi, dari perusahaan-perusahaan tersebut ternyata secara historis, secara data yang sudah berlalu, itu rutin membagi dividen itu sudah 14 kali berturut-turut, atau bahkan ada yang 16 kali berturut-turut. Jadi sepanjang tahun 16 tahun terakhir itu pasti bagi, dan di atas 8%. Udah terbukti lah ya sejarahnya. Ya, apakah di depan pasti? Belum tentu, tapi secara historis itu data sudah mengatakan 16 tahun terakhir dia membagikan dan rata-ratanya dividennya bisa di 8%. Coba Bapak hitung. Kalau misal kita beli sebuah perusahaan mendapatkan bagi hasil 8% per tahun. Berarti kita balik modal di tahun gampang, 100% kita bagi 8 aja. Itu kurang lebih 12,5 tahun ya. Iya. Oke, berarti 12,5 tahun kita balik modal. Usia saya katakanlah 35 tahun. Biar ngitungnya gampang, tambah 12 deh. Berarti di usia 47 itu berarti saya sudah balik modal. Nah, bisnis kalau sudah balik modal sisanya berarti tinggal total untungnya aja. Udah nggak ada ruginya, betul? Mau harga sahamnya naik banget atau mau cuman terima dari dividennya saja, itu sudah totally profit. Karena modal sudah balik. Berarti gitu. Aset investasi untuk persiapan pensiun ini di saham ya, Mas? Salah satunya. Ya, karena menurut saya, buat kami, teman-teman yang mungkin segenerasi saya, generasi milenial juga, kita untuk investasi saham dengan modal katakanlah bisa mulai, sebenarnya investasi saham bisa buka dari 1 juta pun bisa. Tapi buat kita usia 30-an, start di 50 juta atau 100 juta atau mungkin bahkan lebih, itu masih beberapa di antara kami masih memungkinkan lah untuk mulai di situ gitu. Jadi ketika investnya angkanya serius, kita pilih perusahaan yang bagus, rutin bagi dividen, itu juga menurut saya salah satu opsi lah untuk dipertimbangkan. Oke. Nah, berarti kita mau tanya nih, setuju atau tidak setuju? Apa itu? Anak muda terlalu sibuk cari bahagia sekarang sampai lupa masa depan. Nggak setuju. Nggak setuju ya? Nggak setuju. Nah, kenapa? Kalau bisa bahagia sekarang dan seterusnya. Oke. Ya. Nah, lalu yang berikutnya, anak muda sering mendapat nasihat atau edukasi soal persiapan pensiun. Tetapi, bagaimana kalau gajinya pas-pasan, Mas Melvin? Oke, kalau gajinya pas-pasan, cari penghasilan tambahan lainnya. Ya, jadi mau nggak ada cara lain, ya berarti harus ada sesuatu yang disimpan, harus ada sesuatu yang dipersiapkan untuk pensiun. Betul. Jadi harus menambah income. Betul. Ya, nggak ada cara lain ya, yang penting itu. Oke, lalu yang berikutnya, bagaimana sih cara mempersiapkan pensiun yang baik dan benar atau tepat guna kalau menurut Mas Melvin? Kalau ini sebenarnya gini cara mainnya ya. Jadi dari kita kerja kantoran atau kerja dagang atau apapun, kita pokoknya dari keringat dapat uang gitu ya. Nah, uang itu saran saya itu disimpan dulu sebagian cash.
Nah, sebagian sisanya setelah disimpan atau diinvest itu sisanya baru dibelanjain. Kenapa cash ini penting? Satu, untuk kebutuhan mendadak, dan yang kedua, dalam 1 tahun di pasar modal Indonesia, let's say dari Januari 2024 sampai Desember 2024 nanti ya, itu ada momen-momen atau ada bulan-bulan itu banyak saham-saham bagus terdiskon. Murah ya. Ya, bahkan beberapa bulan lalu Pak Firman pasti tahu kalau misal Bank BRI pun harganya terdiskon, ya kan? Perusahaan bagus, perusahaan sudah kuat banget gitu. Dan salah satu Big Four bank di Indonesia harganya terdiskon gila-gilaan gitu. Yes, ketika kita punya uang cash, it's time to buy. Betul. Nah, ketika nanti harganya lagi tinggi, it's time to sell and taking profit. Ya, jadi momen itu mungkin nggak setiap hari ada. Tapi saya yakin dalam 1 tahun, khususnya Januari 2024 sampai Desember 2024 ini, ada beberapa kali momen perusahaan-perusahaan itu diskon banget dan it's time to buy. Jadi mengincar saham-saham yang bisa memberikan dividen yield yang menarik. Ya, atau juga kalau mungkin dalam jangka yang agak-agak menengah gitu, yang capital gain-nya juga cukup bagus gitu. Nah, berarti di finansialku terkait dengan mempersiapkan anak-anak muda untuk pensiun, mereka akan lebih banyak diajarkan bagaimana memilih saham. Ya, ada di kami ada beberapa services, salah satunya memang ada yang untuk pelatihan seperti itu, atau mungkin dalam bentuk webinar atau in-house training ada, dan ada juga services kami bantu teman-teman yang mungkin sudah di pekerjaannya sudah terlalu sibuk. Ya, mungkin karena ngejar target atau ngejar karir gitu, mungkin nggak punya banyak waktu untuk mengurus itu dan butuh bimbingan atau butuh advice gitu. Nah, kami bisa bantu untuk advice di investasi. Nah, yang berikutnya adalah menunda persiapan pensiun di usia muda adalah keputusan yang wajar karena kebutuhan lain lebih mendesak. Mas Melvin setuju nggak dengan pendapat ini? Setuju atau nggak setuju? Ya, bisa setuju. Saya setuju. Nggak apa-apa, karena gini, setiap kali kita nggak bisa menyamaratakan semua orang harus di usia muda. Kalau memang ternyata kebutuhannya, contoh generasi sandwich gitu, yang kepepet gitu, mungkin pensiun itu bukan pilihan atau mungkin bukan prioritas jangka pendek. Gitu. Itu bisa jadi bukan prioritas jangka pendek. Ya, kalau misal kayak sandwich generation dan lain sebagainya, mungkin beberapa teman-teman butuhnya itu bukan persiapan yang jangka panjangnya dulu, tapi jangka pendeknya gimana nih, nambah penghasilan. Gitu. Ya, karena sandwich generation yang sekarang menjadi beban, bukan hanya mereka menanggung keluarga mereka, tapi harus menanggung orang tua mereka. Betul. Secara bersamaan. Berarti untuk kondisi yang seperti sekarang dimaklumi. Tapi ada strategi mainnya, ada strategi cara mainnya. Jadi kayak ibarat kata tuh kalau ngomongin keuangan kayak kita main catur, Pak. Jadi tidak ada jawaban benar, tidak ada satu jawaban benar, semua tuh bisa dilakukan tergantung strateginya. Contoh untuk generasi sandwich, itu yang bisa dilakukan misal, kalau yang saya sarankan pada waktu itu belajar dari klien yang kami pegang, itu kami sarankan satu, ngobrol dulu sama orang tuanya. Kasih tahu dulu sama orang tuanya, kayak penghasilan kamu berapa, pengeluaran kamu berapa, kamu pengennya apa, pengen nikah, pengen berkeluarga, nggak apa-apa, kamu ngobrol sama orang tua supaya orang tua tahu juga apa ekspektasi kamu, dan itu wajar kok kalau anak ngomong mau nikah, mau berkeluarga, boleh aja. Kedua, tanyain juga yang pertama sekali tanyain juga, bisa nggak dari orang tua nambah penghasilan atau mungkin mengurangi pengeluaran, memungkinkan nggak hal itu? Nomor 2, si anaknya harus cari cara untuk nambah penghasilan. Tambahan penghasilan itu tujuannya untuk apa? Yang ketiga nih, pondasi keuangannya itu dikuatin dulu. Contoh, paling nggak punya tabungan. Kenapa? Namanya orang hidup pasti ada kepepet. Jangan sampai kita terjebak pinjol, udah sandwich generation kena pinjol, udah pinjol 1, pinjol 2 gitu. Makanya punya dana darurat, punya BPJS kesehatan kalau misal harus berobat. Itu nomor 3. Nomor 4, ya setelah 1, 2, 3 jalan, dan dana darurat terbentuk, kalau sudah utangnya tidak terlalu banyak atau mungkin nggak ada utang, BPJS kesehatannya ada. Yang keempat, mulai invest. Paling nggak kekumpul bisa sampai 50 sampai 100 juta pertama. Lewat saham bisa nggak? Bisa. Kerja, tambahan penghasilan, ditambah bantuan invest, saya yakin 100 juta dalam waktu 2 tahun, 3 tahun itu bisa terkumpul. Sangat mungkin.
Nah, yang kelima, setelah uangnya terkumpul, coba cari franchise atau bisnis-bisnis yang sifatnya lebih cepat menghasilkan cash flow. Nah, waktu itu salah satu klien kami bukanya itu gorengan, Pak. Gorengan? Gorengan tempe dan lain sebagainya. Tapi di depan minimarket. Oh iya. Jadi di parkiran minimarket itu buka gorengan, tempe goreng kayak apa, itu bisa menghasilkan keuntungan yang ditarik, kita sebutnya cash out. Jadi dari keuntungan 1 bulan gorengan, ya gerobak gorengan gitu, dikurang biaya macam-macam dan biaya operasional bulan depan, sisanya yang bisa ditarik kita sebut di cash out gitu, itu bisa 2-3 juta. Nah, dari 1 gerobak dia punya 2 gerobak, 3 gerobak, akhirnya punya 4 gerobak. Total penghasilan itu yang dipakai buat orang tua. Nah, setelah itu penghasilannya udah punya dia. Nah, dia kalau mau pensiun pun bisa aja dari 4 gerobak naikin aja jadi 5 gerobak, 6 gerobak, 7 gerobak. Gerobak ke-5 sampai seterusnya adalah penghasilan tambahnya dia. Oke. Nah, jadi sebenarnya poinnya tuh bukan teknisnya ininya, tapi poinnya adalah perencanaan keuangan itu bukan berhemat. Itu salah. Oh, salah ya? Bukan. Kamu nggak akan happy dengan berhemat. Tidak akan happy, oke. Ini cocok nih sama anak milenial Gen Z nih. Nggak akan. Kamu nggak akan happy dengan berhemat itu, tidak akan happy. Tidak akan pernah happy dengan berhemat. Oke. Lanjut. Orang akan lebih happy ketika dia bisa melakukan apa yang menjadi passionnya dia. Misal, ternyata ada yang suka ngobrol seperti saya, ngobrol di depan kamera gitu. Saya akan lebih happy dengan jadi seorang content creators di luar pekerjaan utama saya. Dan pekerjaan itu ternyata content creators itu bisa menghasilkan penghasilan buat saya. Atau mungkin ada juga yang hobinya masak dan akhirnya ya udah saya masak, kalau nanti ada gerobak nanti masak jualannya di gerobak itu. Itu menghasilkan karena itu yang di piramid itu secara psikologinya piramida Maslow itulah yang namanya self actuating ya. Nah, dia bisa menunjukkan gitu. Nah, itu lebih happy. Oke. Nah, berarti Mas Melvin kurang setuju dengan prinsip frugal living. Frugal living. Hidup sederhana itu suatu bentuk ya. Maksudnya kita beli sesuatu yang memang kita perlukan itu oke. Tapi kalau misal kepepet banget, kalau udah hemat-hemat banget, terus itu tidak akan merubah. Berhemat pangkal kaya itu tidak mungkin. Berhemat tanpa pangkal kaya itu tidak mungkin? Tidak mungkin. Wih, ini menarik nih. Kenapa Mas Melvin? Coba gunakan logika yang paling sederhana. Ada orang dengan penghasilan 5 juta, dia hemat sampai 4 juta, semua ditabung 4 juta, hidup cuma 1 juta. Mau dikumpulin 1 tahun pun, itu 4 kali 12, 48 juta. Nah, kalau misal ternyata 5 juta nggak cukup, oke, kerja keras lagi, cari 5 juta lagi untuk ditabung gitu. Itu udah lebih gede, penghasilannya udah 10 juta. Oh, jadi dengan kata lain, yang mesti ditambah adalah bagaimana income-nya tambah. Yes. Bukan hidupnya yang dibuat hemat. Yes. Coba sebutkan satu orang kaya di Indonesia, kita sebut mungkin yang ada di bursa lah, yang mungkin nama-namanya terkenal gitu, yang cuma punya 1 sumber penghasilan. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Bahkan 1 konglomerat aja, atau mungkin 1 grup aja, itu punya perusahaan itu lebih dari 5, atau mungkin bisa 10, bisa puluhan. Oke, berarti yang ditambah adalah income-nya. Gaya hidup biasa-biasa aja. Ya, secara matematika kalau kita dapatnya 5 dihemat-hemat, ya maksimal yang bisa ditabung ya cuma 5, nggak akan bisa lebih. Oke, nah lalu yang berikutnya, untuk supaya mereka bisa mempersiapkan pensiun sejak dini, prioritas apa yang harus mereka tempatkan di dalam hidup mereka? It's a good. Biasanya orang-orang menggunakan perhitungan atau equation itu kayak gini. Penghasilan kurangi pengeluaran disimpan gitu ya. Coba lakukan itu 20 tahun atau 25 tahun tidak akan pernah bisa nyimpan. Oh ya? Tiap bulan dapat gaji. Tiap bulan ada pengeluaran. Itu kalau equationnya adalah penghasilan kurangi pengeluaran sama dengan tabungan, dalam 12 bulan yang bisa nabung paling 3 bulan. Kenapa? Habis. Oke, bukan berarti dengan begitu harus menghemat, Mas Melvin? Habis. Nah, kalau mau punya saving tiap bulan, equationnya dibalik. Penghasilan, dikurangin saving dulu, sisanya baru belanjain. Oh, berarti saving itu jadi prioritas dulu ya? Ya.
sisanya baru dibelanjain. Ya, makanya di kesempatan ini pun aku juga ngajak orang tua, coba kita perlu memikirkan nasihat kita ke anak-anak. Karena orang tua zaman dulu tuh gini, ini uang jajan ya, jangan boros-boros, titik-titik ditabung. Sisanya ditabung. Sisanya ditabung. Jadi dari anak kecil, SD, SMP, SMA, kuliah, yang ada di otaknya, yang ditabung adalah sisa. Kalau ada. Sementara sisa nggak pernah sisa ya? Nggak pernah ada. Makanya nggak akan bisa kekumpul. Tapi kalau misal, ini ada uang jajan ya, kamu tabung dulu, sisanya kamu belanjain. Pasti ada. Pay you first. Yes, pay yourself first. Tuh. Nah itu konsep sederhana yang menurutku perlu dirubah. Makanya sekarang itu, kalau saya sekarang ini lagi mendalami lebih ke financial behaviors, Pak. Karena financial behaviors ini yang menceritakan sebenarnya orang A atau orang yang satu melakukan ini, kenapa orang yang kedua melakukannya berbeda gitu. Yang membedakan adalah biasa habitnya ya, kebiasaannya. Betul. Nah itu kenapanya, nah itu. Oke. Nah menarik ini ya. Kali ini kita bisa mendengar ya paparan dari Mas Melvin. Terkait yang berikutnya adalah apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda saat ini di tengah-tengah yang mereka terhimpit dengan yang namanya sandwich generation, terhimpit dengan distraksi sosial dari tekanan dari sosial media, untuk mereka mempersiapkan pentingnya pensiun. Nah, menurut Mas Melvin, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran? Tadi untuk ini ada nyambung dengan apa behaviornya? Agak sulit ya untuk meningkatkan kesadaran ya, karena kondisinya sekarang di Indonesia itu kalau kita lihat piramida, orang-orang kaya top of the pyramid itu kalau dikatakan ekonomi sulit nggak? Sulit. Tapi sesulit-sulitnya mereka masih bisa liburan ke Jepang, masih bisa liburan ke Australia, ke US gitu. Itu sesulit-sulitnya adalah orang-orang yang di paling atas, orang kaya. Nah yang paling bawah itu dibantu sama pemerintah. Makan siang bergizi gratis. Kemudian rumah dikasih kemudahan atau bisa bahkan gratis ada rencananya. Kemudian ada bansos, ada ini, ada itu, kartu A, kartu B, kartu C. Nah yang di tengah-tengah siapa yang bantu? Tengah-tengah siapa yang bantu? Sedangkan yang tengah-tengah ini kerja untuk orang-orang kaya yang di atas dan orang-orang yang kaya di atas, tahun depan tidak punya banyak ruang untuk ningkatin penghasilannya. Kenapa? Ya biaya-biaya makin gede. Kalau misal biaya tenaga kerja dinaikin, bisnisnya mereka nggak bisa jalan. Jadi income-nya itu income-nya itu ketahan di situ yang tengah gitu. Sedangkan pengeluaran tahun depan ada kebijakan, saya nggak tahu apakah kebijakan ini akan berjalan atau enggak, tapi beberapa yang saya baca itu ada kemungkinan PPN naik. PPN naik 12%. Ya, ada kemungkinan iuran BPJS Kesehatan akan mengalami kenaikan. Ada kemungkinan juga tapera dijalankan dan seterusnya. Ya yang tengah itu kekencet terus. Nah ini yang tengah ini tidak bisa, kalau yang kelas menengah ini tidak bisa keluar dari yang kelas menengah ini ke atas, ya nggak akan bisa aware, nggak akan bisa macam-macam. Dan solusinya bukan berhemat. Solusinya berarti harus meningkatkan income. Ya harus bermain dengan cara strategi yang berbeda, bukan dengan menggunakan strategi yang lama gitu. Itu Pak. Oke. Ya. Oke, menarik sekali untuk pembahasan hari ini bersama Mas Melvin terkait bagaimana kita mulai mempersiapkan pensiun sejak usia muda. Dan terkait dengan pembicaraan-pembicaraan mengenai topik bagaimana mempersiapkan pensiun akan dibahas lebih lanjut dalam acara bersama Fitpos di Transvision. Makasih Mas Melvin untuk waktunya berkunjung ke kita dari Finansialku. Nanti kalau ada topik atau pembahasan yang menarik terkait dengan perencanaan keuangan, nanti kita akan undang Mas Melvin untuk bisa berbagi dengan kita. Terima kasih. Oke, makasih. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan.